Baik. Kalau sholat taubat sehabis tahajud atau sebelum tahajud? Ya. Ada pertanyaan sholat taubat itu habis tahajud apa sebelum tahajud? Itu ya kebetulan emang ini mau dijelasin nih. Makanya tadi dia baca tasbih, diselesain, dilanjut langsung ke sholat taubat sampai selesai. Karena emang hari ini langsung kita bahas tentang sholat taubat yang lebih rincinya. Tasbih mah tadi cuma selingan. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke salah satu daripada bagian sholat sunnah yang lain, yaitu sholat sunnah taubat. Nah, sholat sunnah taubat penting nih, sholat taubat nih. Kalau bahasa kitanya sholat sunnah taubat, begitu. Sholat sunnah taubah atau taubat. Ini sholat sunnah taubat ini seperti tadi yang telah udah dibaca, udah jelasin tuh. Nggak saya baca lagi lah kalau baca lagi pakai kacamata atau peregangan. Itu yang pasnya gitu ya. Yang bagusnya itu dilakukannya adalah pada ketika habis sholat maghrib sebelum sholat isya. Gitu. Waktunya tuh. Itu kata sebagian ulama. Waktunya sholat taubat itu dikerjakan setelah sholat maghrib, artinya setelah sholat sunnah ba'diyahnya ya, begitu. Atau setelah sholat sunnah rawatib. Kita masih pengen sholat, udah sholat sunnah taubat sambil nunggu sholat isya, gitu. Tapi sebagian ulama lagi, atau ulama yang lain pun mengatakan sholat taubat itu kagak mesti habis maghrib sampai isya, bahkan enggak mesti malam saja seperti layaknya kita sholat tahajud. Siang pun boleh untuk melakukan sholat taubat itu. Jadi terserah mau pilih mana kita tuh. Mau pilih malam silakan, mau pilih siang juga silakan. Nah kalau pilih malam tadi daripada takut malam kebablasan karena ngantuk, umpamanya habis nonton sinetron atau habis jalan-jalan ke bioskop ngelihat dalam spina gitu. Tahu nenek spina? Lah nenek ini juga tahu spina kali mah. Ada gajang pina, ada enggak? Ya emang jangpina itu main film jangpina, bukan jangpina. Itu. Ya udahlah nenek mah udah jangan kesoan, nenek ke bioskop gitu. Tak ribet lah ya. Nonton sinetron lah ya, berisik lah ya, nonton sinetron, greget lah ya begitu, berisik. Boleh ke bioskop, masuk ke sendal diteng-teng ke bioskop. Iya di dalam berisik, teriakan aja, ai. Ah, nenek. Ya udah nenek pesen bayang ayah. Aduh anak muda nggak apa pengalaman anak muda mah ya. Itu. Lagian nenek gay jelek amat mau ke bioskop. Wah balut sekali-kali atau ajang pun apa nonton di bioskop. Ya iyalah. Biasa di layar tancap ngegelar tikar. Bobo terang mos. Di bioskop. Sok nontonnya spina lagi. Aduh. Habis nonton film ngantuk lelah ketika dapat agak mah udah mendingan nggak tuh pas maghrib aja. maghrib beres zikira setelah maghrib terus baca sholat sunnah ba'diyah. Nah sambil nunggu ke isya dan sholat sunnah taubat 2 rakaat minimal ya. Sekurang pada 2 rakaat, ada sebagian ulama mengatakan boleh 4 rakaat.
Ya, boleh 4 rakaat. Tapi dah kita pakai yang ringan aja lah. Tua ongkoh. Sebetulnya kalau bicara ibadah harus pakai yang lebih tinggi, lebih banyak. Itu kalau masih muda, ini kan lagi ngaji tua. Nenek disuruh yang 8 rakaat, 12 rakaat ya. Ngedenger aja udah capek, udah malas, akhirnya bukan semangat, malah malas lagi. Dah buat mama pakai yang 2 rakaat aja. Ya, daripada melehoi begitu. Rakaat. Itu waktunya, ya waktunya. Kemudian kalau ngikutin lagi menurut keterangan di kitab ini, ya kata pengarang ini kitab, dari yang 2 rakaat, itu rakaat pertamanya nih, harusnya baca ayat Al-Quran. Kalau bahasa kitanya ini mah bacaannya bukan baca surat-surat pendek. Kalau tadi surat tasbih maka itu gampang. Pertama baca Al-Hakumut Takasur, apa? Ya, biasa baca kasur. Keduanya baca Wal Asri. Ketiganya baca Kuliah. Keempatnya baca Kulhu. Udah lalap itu membantu. Ya gampang. Nah, kalau surat tasbih, surat taubat mah, dibacanya nih Bismillahirrahmanirrahim. Idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itu bahasanya kayak begitu atau tobat. Udah hafal ya? Udah ya? Udah hafal kan? Mencret. Ya, tuh ayatnya itu. Ayat yang keduanya beda lagi. Wah, ini ayatnya ada ribet semua nih, ya. Nah, ini mah ayat yang memang disunahkan di dalam bacaan atau dalam kalimat sholat tasbih, gitu. Sholat taubat, gitu. Tapi ini mah lagi-lagi sunnah, perkara sunnah, tidak wajib. Enggak mesti, artinya enggak mesti baca ayat itu. Oh, kenapa? Karena emang sholat sunnah taubatnya juga sunnah, gitu. Maka bacaan itunya pun, surahnya pun sunnah. Memang bacaan surah di dalam sholat mah sunnah. Seandainya pun kita tidak baca surah pun, itu seandainya pun kita tidak baca surah pun sah sholatnya. Yang penting Fatihah dibaca, kan gitu kalau dulu fikih mah. Ya, benar begitu, benar atau benar lah begitu. Nah, ini mah surah yang tadi enggak hafal, kita enggak bisa. Bagaimana kalau kita ganti dengan surah yang lain? Boleh. Surah apa? Dah yang tadi gampang ayat kulhu lagi aja udah. Kulhu. Iya udah kulhu aja udah. Rokat pertama kulhu, rokat kedua falak. Atau rokat pertama falak, rokat kedua anas. Yang gampang-gampang aja, yang hafal-hafal. Atau tadi kuliah, rokat pertama Al-Hakumut Takasur, rokat kedua Wal Asri pendekan. Boleh. Yang penting nurun begitu, ya, nurun. Itu. Paham? Jadi boleh untuk perkara surahnya boleh diganti dengan surah yang lainnya. Kemudian beres tuh baca surah terakhir salam. Nah, beres salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baca tasbih. Di sini mah langsung baca tasbih subhanallahil azim sebanyak 100. Beres baca tasbih, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10. Cuma tambahin. Beres assalamualaikum, baca dulu istighfar. Baca istighfar astagfirullahaladzim 100.
istighfar 100, astagfirullahaladzim 100, beres baru baca tasbih subhanallah 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 100, beres baca tasbih subhanallah baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Beres baca itu 10 kali baru dah ngedoa. Baru baca doa. Bagaimana doanya? Udah jangan ngikutin doa yang udah ada. Gak bakal hafal. Satu bacanya susah, disuruh ngapal juga pasti pada melehoy, nggak bakal hafal. Kedua, ya perlu ngecilin amat ya yang begitu sih, gitu. Boro-boro disuruh hafalan, gitu suruh ngapalin. Ya, yang pendek-pendek juga susah. Maka udah ngedoa mah tadi yang penting mah udah bacaan hati kita, permintaan permohonan hati kita, udah ngedoa bahasa kita masing-masing. Apa yang kita minta, apa yang kita mau. Tapi yang paling pertama namanya juga sholat taubat, berarti permohonan kita yang pertama adalah minta ampun. Itu tuh. Dan kalau ngedoa, nih kuncinya nih, catat dengerin. Ngedoa, ketika nggak bisa baca doa kayak ustaz, nggak bisa baca doa kayak ustazah, udah belajar juga susah, bebel nggak bisa ngapalinnya, padahal mau udah dicatat, apalagi ada yang nggak nyatet mah, yang nyatet aja kadang susah ngapalnya. Yang penting ketika mau ngedoa, sebelum kita ngucapin permintaan kita, baca dulu istighfar tadi itu. Istighfar. Kamu juga tadi baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segitu tuh. Jangan sampai kagak ada. Lafaz istighfar, lafaz bismillah, lafaz istighfar, lafaz alhamdulillah, sama lafaz sholawat. Biar ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru baca permintaan kita. Lebih lagi di awalnya sama Rabbighfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali atau 5 kali. Dicontoh ya ngedoa nih. Ngedoa gaya ibu, ngedoa gaya nenek, ngedoa gaya yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu minimal bahasa Arab itu. Lah itu minta ya Allah, saya kagak punya duit. Besok anak mau bayaran. Ya Allah, saya lagi bawa ke jasa. Bapaknya anak-anak kerja juga belum gajian. Besok wayangnya bayar angsuran. Pagi-pagi lagi ya Allah. Kagak punya, saya minta duit ya Allah yang banyak. Boleh begitu minta. Kasih ya Allah ya, yang kagak. Alhamdulillah rabbil alamin. Boleh begitu, boleh. Tuh. Masing-masing keinginan kita boleh, paham? Tuh kayak gitu tuh caranya. Jadi jangan ada celah, gue mau sholat baca doanya gak bisa ustaz. Akhirnya gara-gara gak bisa baca doa kayak ustazah nggak sholat. Jangan. Sama seperti kita kalau mau ziarah kuburan, lah gue mau ziarah nggak bisa baca yasin, kan begitu kan ya? Lah gue mau jarang nggak bisa ngedoanya, nggak bisa ngirimin fatihahnya, nggak bisa ngirimin doanya gue. Paling gue bisa ngirimin paket, macam itu gue, gitu. Kalau ngirimin duit gue itu, gitu. Apalagi kalau ngirimin omongan gue cakep, gitu. Tapi kalau ngirimin doa gue nggak bisa. Akhirnya gara-gara begitu kagak ziarah. Padahal tadi udah nggak bisa baca yasin. Baca Fatihah mah bisa. Fatihah bisa kan ya? Apalkan sebodoh-bodohnya kita pasti baca Fatihah mah apal. Nah, udah baca itu aja tuh, baca itu aja, ziarah ke makam, dateng di rumah beli kembang 2 bakul,
Air bawa 2 galon panggul. Proposal, artinya proposal harus kuat-kuat ini. Itu. Jadi tuh ke kuburan tuh ke uruk palma kembang. Banjir biarin. Biar stok seminggu minum, dono. Nah, bagaimana cara ngirim doa itu? Ya udah datang ke kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum bapak, assalamualaikum emak. Begitu boleh. Boleh begitu. Boleh. Jangan bener ini boleh begitu dah. Assalamualaikum bapak, assalamualaikum emak, kalau emak tenang. Ya, udah tuh. Saya datang nih. Begitu boleh bahasa itu bahasa kita. Udah tuh, udah selesai, udah duduk. Kembangnya buka, batiknya, galonnya, tutupnya buka, taruh di depan kuburan. Udah kita bacain. Ya Allah, gitu kan. Saya mau baca Fatihah. Fatihah ini saya khususin, saya hadiahin buat orang tua saya, Anu bin Anu, supaya kuburannya terang, supaya kuburannya Allah jadiin taman surga, supaya dosanya diampuni. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Gitu. Beres baca Fatihah, udah selesai. Ya Allah, sampaikanlah Fatihah ini untuk orang tua saya, untuk ahli kubur ini, semoga doa saya diterima, amin. Segitu doang selesai. Baca terusnya tuh, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu bisa kan? Doa itu bisa. Kalau sampai udah nenek-nenek nggak bisa, Allahumma gfirli dunubi, udah mati aja kalian. Didoain ntar sama kita. Aku udah bang, Allahumma gfirli dunubi nggak bisa. Ya Allah, Robbi. Aduh, ampun, aing. Aku amat gitu. Pasti doa Allahumma gfirli dunubi mah, doa orang tua pasti bisa. Rabbana atina mah pasti bisa. Itu aja dua gecek-gecekin. Begitu, berulang-ulang. Nah, selesai sampai udah tuh pahala tuh buat orang tua tuh. Udah nggak usah repot-repot. Cuma kalau memang pengen lebih lengkap lagi, pengen lebih sempurna bacaannya tadi, ibu baca begitu, pengen lebih cakep lagi, panggil ustaz aja. Ustaz Jajan ajak no, nganggur di rumah ya. Ustaz Jajan ajak gitu. Kan ngapain? Lagi ngopi aja, ngopi melulu. Tuh kan. Rokoknya ada habis. Ikut yuk. Kemana? Kuburan. Pan kuburan ngapain? Udah tenang lah. Gitu. Bawa Yasin yang gede. Ngapain nih ke kuburan? Sejarah. Turunnya orang sendiri lah. Kita sendiri mah males. Mau setelah lah. Baca doanya banyakan. Panjangan bahasa Arab gitu. Terus saya ngerti kan. Tahu nggak ngopi? Udah ngopinya tunda dulu. Ada nih buat kopi mah, merokok seselop. Ajak Ustaz. Ibu baca, Ustaz baca, begitu. Pulang ya, atau kepelin saja. Kepelin begini. Itu lumayan. Udah dibuka 4 juta. Ini gurih. Ditengetin tuh hari apa ini ya? Oh ini hari Kamis sore. Ditengetin. Besok gua tanyain. Habis asar, waduh ditelepon. Kok Kamis ini Kamis? Jadilah tuh Ustaz ya. Gitu. 4 juta nanya Kamis gitu. Ngimpi lagi ayah begitu. Doa yang banyak, doa udah banyak, doa gitu. Mana yang 4 juta yang gak ada. Nah, terus seperti itu ya, sholat. Udah, sholat taubat. Sekarang kita baca bareng-bareng niatnya, bahasa Arabnya nih. Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata taubat. Rakaataini sunatan alaya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuh bahasa Arabnya kayak gitu. Ada juga yang umumnya bisa kita baca usolli sunata taubat
rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, segitu juga boleh bahasa Arab itu. Tapi yang lebih penting lagi ketika Allahu Akbar tuh di situ niat mah. Niat yang sebenarnya mah adalah di hati, di qalbi. Adapun melafazkannya itu sunnah. Jadi ketika ibu mengucap usolli usolli sunat tasbih lagi usolli sunat taubat gitu. Rakaataini apalagi ya, waduh, atau keburu ketembak begitu mah, yakin goreng apa namanya kerupuk keburu angus. Usolli sunat taubat rakaataini mustaqbilal qiblati lahitan Allahu Akbar, itu mah sunnah. Meskipun ibu itu baca tuh usolli terus Allahu Akbar, di Allahu Akbar ibu kagak niat, nggak sajaku saya sembahyang sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, nggak begitu, nggak sah. Kenapa? Yang wajibnya man ya itu di hati. Wa mahaluhal qalbi, dan tempatnya niat itu hati, melafazkan sunnah. Jadi ibu lagi-lagi tadi nih ibadah mah enak, hukum fikih itu ringan, ngasih banyak keringanan. Tahu bahwasanya orang Indonesia bagian kebun kelapa dan keluarga kober mah kebanyakan nggak pada bisa bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu sunnahnya sunnah, ngelapatin dengan bahasa Arab sunnah adanya. Tapi yang wajibnya di hati dengan bahasa masing-masing. Orang kampung kelapa pakai bahasa kampung kelapa, orang gang kober, pelor, Jakarta. Kalau Jakarta kan pasti bahasanya bahasa agak tinggi ya, bagusan. Ya, mending gue mah, ya kan. Sengaja aku melaksanakan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Fardu sunnah karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, bagus bahasanya. Jadi kalau bahasa apa namanya kita mau kelapa atau bahasa kita aja, sejaku sembahyang tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, begitu. Dengan masing-masing boleh begitu, ya. Nah, itu niatnya, paham? Beres Allahu Akbar, ini langsung praktek nih ya. Allahu Akbar, baca doa iftitah. Beres baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Beres baca Al-Fatihah waladhdallin, baca surahnya bebas apa aja yang bisa. Umpamanya qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah. Ruku. Seperti biasa. Jadi enggak ada bacaan lain seperti biasa normal, seperti sholat sunnah biasa. Cuma yang lebih bagus mah pas pelebas sujudnya lamain. Di pelebas sholat taubat mah sujudnya lamain. Ngapain ngelamain sujud? Buat ngitemin jidat bukan? Gitu. Artinya pas di sujud lamain sambil berdoa tadi, karena emang namanya sholat sunat taubat, sholat taubat. Ya tadi kita ngerasa banyak salah, ngerasa banyak lalai, ngerasa banyak dosa sama Allah, di situ ngerenung, lamain. Tapi jangan lama-lama banget, nggak bagus lagi. Itu yang penting agak dilamain lah, begitu agak dilamain. Nah beres tuh bangun, rokaat pertama, rokaat kedua, beres sujud, duduk antara 2 sujud lagi, duduk tasawuf akhir, assalamualaikum, salam. Tadi beres assalamualaikum, singkatnya baca istighfar, ambil tasbih, baca istighfar 100, astagfirullahaladzim 100 baca. Beres baca istighfar, baru baca tasbih, subhanallah berapa tadi? 110 lagi, di korting ya, belum kerja dari korting. 100 subhanallah hil azim, subhanallah 100 itu mah tuh pendek. Yang 10 mah beres subhanallahil azim, baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10 tuh begitu. Keharti kira-kira keharti.
Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nih otaknya kebayang nggak nih? Sholat tahu kebayang nggak? Kebayang. Nah kalau kebayang sekarang tes sebelum ditutup jam berapa deh nih? Ada jam setengah 10. Oh. Jam? Iya jam 9. Berapa ini? Jam berapa ya ini? Oh tanggal 10 lewat. Ya lagi. Nah sekarang tes nih. Tes tentang sholat taubat. Tesnya ditanya aja dah. Sholat taubat berapa rakaat? Minimal berapa rakaat? 2. Sholat taubat dilaksanakan siang apa malam? Siang boleh nggak? Boleh. Kalau malam yang bagusnya dikerjain pas waktu apa? Pada maghrib sebelum bisa, cakep. Nih sholat tasbih, usulnya ini sholat taubat, usul sunatat berapa? Rakaat ini berarti 2 rakaat. 2 rakaat berapa kali salam? 1 kali salam. Kemudian beres semuanya sholat. Begitu assalamualaikum. Pertama baca apa? Istighfar, astagfirullahal. Berapa kali? 100. Habis istighfar, subhanallahil azim. Berapa kali? 100. Beres subhanallahil azim baca la ilaha illallah sampai 10 kali. Beres itu baru doa. Paham? Nah kemudian ketika itu sudah kita lakukan, baik itu seminggu sekali, sebulan sekali, yang paling bagus setiap hari. Boleh sholat taubat mah setiap hari. Kenapa kita mesti sholat taubat setiap hari? Karena kita pun melakukan kesalahan, melakukan dosanya juga setiap hari. Di sini dikatakan nih manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya. Ya, saya baca lagi biar menambah semangat. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan segala dimanfaat sholat tasbih. Pertama, dengan kita melaksanakan sholat tasbih itu Allah bakal ngampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau hari ini kita berbuat salah, ntar malam kita sholat tasbih, hari ini dosa kita diampuni, begitu. Dan istimewanya lagi, dan sekalian dosa 2 ibu bapak. Artinya dong, dengan kita melaksanakan sholat tasbih, otomatis emak bapak kita pun kebagian pahalanya, artinya diampuni juga dosanya. Meskipun emak kita, bapak kita agak ngerjain. Enak nggak begitu? Enak nggak? Makanya ntar pulang suruh anaknya sholat tasbih, sholat taubat. Sholat taubat mau apa? Mending gue dapat bonus. Lu sholat taubat, gue dapat ampunan, begitu, ya. Bener masuk ke kamar tapi tidur. Kemudian dosa sekalian saudara-saudaranya. Tuh. Jadi dengan kita sholat sunat taubat itu ampunan yang Allah berikan bukan cuma buat kita doang, tapi juga buat emak bapak kita. Dan hebatnya lagi bukan cuma buat emak bapak kita, buat saudara-saudara kita. Ya, saudara perempuan, saudara laki-laki, mau abang, mau adek dapat. Dan jika ada mereka itu hingga ke atas dan ke bawah sekalipun. Jadi ke atas terus tuh. Artinya mau abang kita 10, adek kita 20. Semuanya diampun dengan sabab kita sholat taubat. Istimewa. Kemudian dan lagi dosa orang yang sekampung dengan dia. Masya Allah. Orang sekampung itu kebagian pahalanya dan ikut diampuni dosanya dengan sebab kita sholat taubat. Berapa? 60 rumah. Nggak tanggung-tanggung. Dari rumah kita tuh 60 rumah kebagian semua tuh pahala ganjarannya tuh.
Nah 60 rumah ini ke kanan. Ke kanan 60 rumah. Dan 60 rumah ke kiri. Kanan 60 rumah, kiri 60 rumah. Kemudian juga 60 rumah ke belakang. Dan 60 rumah ke hadapannya sekalipun. Jadi 60 rumah ke kanan, 60 rumah ke kiri, 60 rumah ke belakang, 60 rumah ke depan, itu kebagian semua pahalanya, ganjarannya, bahkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hitungan rumah, bukan orang. Artinya kalau di rumah itu ada 10 orang, 10 orang. Kalau hitung rumahnya aja tuh 60 kali 4, 6 kali 4 berapa? 24, berarti 240 rumah. Kalau satu kakak udah 24 kakak itu. Kalau satu rumah ada 2 kakak, udah segitu deh tuh, ribet hitungnya. Itu diampuni semua tuh dosa-dosa itu. Padahal dia kagak tahu. Dia malah lagi nonton TV tadi. Habis maghrib, dia orang-orang sembahyang maghrib, dia megangin remote, nyetel film. Ustazah, sembahyang taubat. Mak Nene, Mak Ici, jemaah Mak Nurul Huda, sholat taubat dia habis maghrib, sampai isya. Rajin dia makan, ngamalin ilmunya, udah taubat tuh Mak Nem yang sholat taubat, Mak Ici yang sholat taubat, ya kan? Itu yang ada di depan rumah Mak Ici 60 rumah ke sono, hitung tuh bentar matu hitung kebagian tuh, hitung tuh ya 60 rumah samping kanan 60 hitung pok tadi pok atau RT T hitung T dari rumah gua di T ke kiri berapa rumah siapa hitung T gua tangetin besok kamu gua nyelongcong wah nggak jadi lo ya. Makanya pelebah ini kita yang orang biasa, maksud saya pelebah ini wayanya kita kudu bersyukur, berterima kasih kalau di kampung kita begitu atau di lingkungan kita ada ustaz, ada ustazah, ada kiai. Kenapa? Tuh ternyata ini rahasianya nih, kita mesti terima kasih mereka yang pada ibadah, mereka yang pada sholat, tapi ganjaran pahalanya kita yang nggak ngapa-ngapain, yang kebluk ke ibadah, kebluk sholat, itu kecipratan pahala. Kita gak tahu, kita mah gak tahu. Jadi secara tidak langsung tuh si ustadz, si kiai, si ustazah atau ibu pengajian melaksanakan sholat secara tidak langsung udah ngedoain. Di mana? Kan suka ada tuh, kita suka baca Allahumma gfiril muslimin wal mu'minin wal al ahya'i minhum wal amwatu. Itu doa bahasa Arab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang beriman, laki-laki, orang-orang Islam, laki-laki, al ahya'i minhum wal amwat, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah modar mampus. Itu selagi dia muslim, selagi dia beriman, diampuni. Siapa yang minta ampun? Kita tuh buat mereka. Nggak tahu kan mereka kita doain. Kita nih nggak tahu, kita udah didoain sama ustaz, sama kiai, sama ustazah. Kita sering baca begitu. Itu ngedoain kita tuh. Padahal kita nggak minta. Makanya kita nggak tahu tuh setiap hari, setiap waktu kita dapat transferan pahala. Alhamdulillah. Dari siapa? Dari orang yang makanya sama orang yang suka beribadah, orang yang rajin sholat, orang yang lain jangan gede. Ini mah ustadz digedekin, ya kan? Kiai dimusuhin, ustazah diomongin. Padahal mah, waduh bersyukur banget tuh orang yang masih di rumah yang ada lingkungan, ustadz, ustazah atau kiai, untung apa dari kecepatan pahala. Coba tuh kalau 60 rumah, ini dari kita nih, 60 rumah, 1 Mawe, Warima 2, tukang ayam 3, pecengwi jangan dihitung, orang Cina jangan dihitung. Kayaknya sampai ke pesantren jauh kan itu jauh, nggak ada 60 rumah nggak ada ya,
Nggak ada kan? Nyebrang sampai ke Tuan Kajang bisa itu lampu rumah tuh. Dari sini nih, ke sono ambil ke kanan. Si Arif nih, Budi Nur warung, meskipun nggak tinggal juga itu nggak kasihan. Orang kontrakan berapa tuh? Sampai ke sono, nyebrang jalanan 60 rumah. Kayaknya mentok sampai ke Bogor kayaknya mah itu. 60 rumah. Ya, jauh itu 60 rumah. Benar enggak? Itu nggak sekampung itu, surga depan. Depan mendingan nih, depan nih, si Bubun nggak kantung, Cina, kok Edi nggak kayak itu sama, udah dari Camat Asam paling enggak, kayaknya sampai ke alun-alun, sampai ke sono kayak ke Kalimati kayaknya sampai Pak Rube itu, karena kalingan lapangan, kalingan jalanan, sampai ke sono, ke bagian itu, Masya Allah, ya, itu berkahnya orang soleh berdoa. Mudah-mudahan aja kita mah bukan hanya sekedar mendapatkan transferan dari orang-orang soleh, namun kita juga bisa memberikan transferan pahala ke orang lain. Syukur-syukur yang lebih utama adalah ke ayah, ibu kita, orang tua kita, kerabat kita, ya, adik abang kita, anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sababah kita rajin ngaji, sababiah kita rajin sholat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan dosa mereka-mereka orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita dosa-dosa orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.